lagi di MotoGP Reborn. Kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia MotoGP untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. In MotoGP. Suzuki masih belum menyerah dengan Alex Rins. Suzuki dikabarkan telah berhasil meningkatkan performa motor menjadi lebih baik di musim 2020. Hal itu dapat dibuktikan dengan penampilan bagus Joan Mir dan Alex Rins di 5 seri awal MotoGP 2020. Namun, Rins yang diharapkan bisa meraih banyak podium, nyatanya sampai saat ini belum meraih kemenangan. Apalagi saat ini Marc Marquez sedang absen dalam seri balapan lantaran cedera. Seharusnya Suzuki bersama Alex Rins bisa memanfaatkan momentum untuk merebut gelar juara dunia MotoGP. Ada berbagai faktor yang membuat Alex Rins tak bisa finish di podium. Faktor inilah yang coba dibenahi oleh Suzuki. Sebab mereka masih percaya kepada Rins untuk menjadi pembalap utama mereka hingga 2 tahun ke depan. David Brivio pun mengatakan jika Rins adalah pembalap yang spesial. Ia merasa Rins memiliki talenta hebat yang mungkin tak dimiliki oleh pembalap lain. Talenta itu membuat sesuatu hal yang berat tampak mudah bagi Rins. Menurut Brivio, hanya masalah waktu saja untuk Rins dapat kembali bersinar. Saya bisa katakan dia memiliki talenta. Terkadang dia mampu membuat sesuatu hal yang luar biasa dan membuatnya seperti sangat mudah, padahal tidak mudah. Namun itu berjalan natural baginya. Ujar Brivio dikutip dari Speedweek. Jorge Lorenzo berikan dukungan untuk Luca Marini bisa bergabung dengan Suzuki. Test rider Yamaha Jorge Lorenzo ikut buka suara mengenai rumor naiknya adik Valentino Rossi untuk naik ke kelas MotoGP. Dirinya percaya jika Marini mampu menunjukkan kemampuannya sama halnya seperti Rossi saat muda dulu. Saat ini Marini yang tengah berjuang di seri Moto2 tampil cukup perkasa dengan memuncaki klasemen sementara. Adik Valentino Rossi itu pun kini tengah menjadi incaran tim Ducati untuk mengisi slot kosong di tim satelit mereka Pramac Ducati. Namun Ducati dikabarkan lebih memilih Enea Bastianini yang gaya balapnya dinilai cocok untuk motor Desmo Sedici. Lorenzo pun buka suara perihal kabar tersebut. Dirinya mendukung sepenuhnya jika Marini bisa dikontrak tim Ducati untuk musim depan. Namun jika Ducati batal merekrutnya, Lorenzo mengatakan jika Marini tak perlu ambil pusing. Sebab tim Suzuki yang tengah berniat membangun tim satelit akan menerima Marini sebagai pembalap utama mereka. Luca semakin berkembang. Saya cukup tahu dirinya saat membela Yamaha. Saat ini dia memuncaki klasemen, itu modal yang bagus. Soal kontrak bersama Ducati, saya harap dia fokus saja untuk balapan. Jika gagal, masih ada Suzuki yang saya dengar sangat tertarik dengannya. Ujar Lorenzo dikutip dari GP1. Jika Suzuki telah membuat tim satelit, Lorenzo berharap agar Suzuki tak membuang kesempatan untuk bisa merekrut Luca Marini menjadi pembalap utama mereka. Dirinya mengatakan jika tim satelit Suzuki nanti akan cepat berkembang, terlebih jika pasti bekerja sama dengan Sky Racing Team VR Forsyth. Casey Stoner favoritkan Dovizioso dan Viñales sebagai kandidat juara dunia MotoGP 2020. Persaingan menuju gelar juara dunia MotoGP 2020 kian sengit. Menurut Casey Stoner, gelar juara akan menjadi milik Andrea Dovizioso ataupun Maverick Viñales. Hingga seri kelima, Fabio Quartararo masih memimpin klasemen dengan koleksi 70 poin. Ia hanya unggul 3 angka dari runner-up sementara Andrea Dovizioso. Berada di puncak klasemen tentu memperbesar peluang juara dunia. Namun penilaian berbeda disampaikan Casey Stoner. Menurutnya, peluang terbesar ada pada Andrea Dovizioso dan Maverick Viñales. Menurut saya, persaingan mungkin menjadi milik Andrea dan Viñales sebagai juara dunia. Mereka punya cukup waktu, pengalaman, dan keduanya adalah pembalap top di tim masing-masing. Ujar Casey Stoner dikutip dari Crash. Namun Viñales punya peluang lebih kecil dibandingkan Fabio Quartararo atau Andrea Dovizioso. Selain itu, motor Yamaha juga kerap bermasalah. MotoGP San Marino 2020 akan menjadikan terbaik bagi Dovizioso untuk merebut pimpinan klasemen dari Fabio Quartararo. Apalagi Quartararo tengah mengalami penurunan performa sejak menang pada 2 seri awal. Grafik penampilan Quartararo memang tengah menurun. Setelah GP Andalusia, ia hanya finish posisi ke-7, ke-8, dan 13. Dovizioso hanya perlu finish di depan Fabio Quartararo jika ingin menyalipnya di puncak klasemen dengan catatan finish di 5 besar.
Carlo Pernat senang dengan keputusan Yamaha melepas Valentino Rossi. Carlo Pernat mendukung langkah yang dipilih Yamaha untuk melepas Valentino Rossi dan merekrut pembalap muda Fabio Quartararo untuk musim 2021. Ia bahkan menyebut langkah yang diambil Yamaha adalah sesuatu yang berani dan elegan. Menurut Pernat, Yamaha sudah melakukan hal yang tepat. Ia tidak berpandangan bahwa Yamaha terlalu terburu-buru meminang Quartararo. Justru sebaliknya, Yamaha hanya berusaha mengamankan pembalap potensial agar tidak direkrut oleh pabrikan lain. Saya sejujurnya berpikir bahwa tim Yamaha akan tetap melakukan pengecekan terhadap Rossi sampai musim panas. Biasanya di masa lalu, Yamaha selalu seperti itu, dalam tanda kutip, budak Valentino. Sekarang tidak lagi, ujar Pernat dikutip dari Tutto Motori Web. Selain itu, Pernat juga memuji langkah Yamaha untuk merekrut Jorge Lorenzo untuk menjadi pembalap penguji mereka. Sebab Lorenzo adalah sosok pembalap berpengalaman yang diyakininya akan sangat membantu Yamaha dalam mengembangkan motor mereka. Usia Rossi juga semakin bertambah, lalu mereka mengambil pembalap yang selama ini menjadi musuh Rossi, yakni Lorenzo sebagai penguji. Yamaha meninggalkan cerita ini dengan elegan. Lanjut Pernat dikutip dari Tutto Motori Web. Dani Pedrosa adalah korban pertama Marc Marquez di tim Honda. Saat ini belum ada pembalap Honda yang dapat benar-benar menguasai motor RC223. Ayah Jorge Lorenzo, Checo Lorenzo, menganggap jika Honda sebenarnya mengorbankan para pembalap mereka hanya demi kegemilangan Marquez. Marquez pertama kali bergabung dengan Honda pada musim 2013. Saat itu Dani Pedrosa adalah rider utama Honda. Namun Marquez nyatanya mampu menguasai motor balap Honda yang disetting untuk Pedrosa. Dirinya bahkan mampu meraih gelar juara dunia pada musim perdananya. Ketika Marc tiba di Honda, motornya dikembangkan oleh Pedrosa dan mudah dikendarai karena dia adalah pembalap dengan sedikit otot. Tutur Checo dikutip dari Tutto Motori Web. Menurut Checo, sejak saat itulah Honda sudah mengalihkan fokusnya kepada Marquez dan mulai mengabaikan Pedrosa perihal pengembangan motor. Itulah mengapa pada musim-musim berikutnya, Pedrosa terlihat kesulitan untuk bisa tampil bagus bersama Honda, karena dirinya harus bisa menguasai motor yang dikembangkan untuk Marquez. Ketika Marquez mulai mendapatkan hasil yang lebih baik dari Dani, maka Honda mulai mengikutinya. Pedrosa adalah korban pertama, ujar Checo dikutip dari Tutto Motori Web. Nah itulah tadi informasi seputar dunia MotoGP. Buat sobat MotoGP yang nggak mau ketinggalan informasi menarik selanjutnya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. See you!